rasakan kasih-Mu, tinggal dekat setiap saat di dalam memandang rasakan kasih-Mu, tinggal dekat setiap saat di dalam
Saya mengucapkan Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Namun juga tidak lupa, saya ingin menyampaikan, ingin menyapa, bukan hanya kepada seluruh pendengar Jemaat GIA Condrokusumo, tetapi juga saudara-saudaraku, kerabatku, rekan-rekanku, pendengar yang beragama Muslim. Pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Mungkin perasaan saudara-saudara sekalian tidak terlalu jauh juga dengan perasaan kami, di mana kita masih belum bisa melakukan ibadah sebagaimana waktu-waktu normal sebelum bulan Maret 2020 yang lalu. Namun apapun yang terjadi dan kita alami, biar kita sekalian tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Allah, sehingga bisa kita terima dengan lapang dada dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting bagi kita, marilah kita tetap berdoa sesuai dengan iman kita masing-masing, agar supaya pandemi COVID-19 yang juga melanda Indonesia akan segera berakhir di dalam waktu yang tidak akan lama lagi, sehingga kita akan berjalan, akan hidup seperti waktu-waktu yang lalu, di mana kita belum mengalami hal-hal yang pahit seperti sekarang ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih, izinkanlah saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal 14. Kitab Injil Yohanes pasal 14. Mulai ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-31, cukup panjang, tetapi satu perikop ini perlu kita simak bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara-saudara sekalian, dari pembacaan ini saya ambil satu ayat sebagai ayat mas atau nats untuk khotbah saya pagi hari ini, yaitu terambil dari ayat yang ke-26 yang berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita masih di dalam suasana sebagai umat Kristen, terutama Gereja Isa Al-Masih, mengadakan yang namanya Persekutuan Doa Pentakosta PDP. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga sampai dengan nanti pada waktu 10 hari yang akan datang. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih, sesuatu yang tidak pernah akan dilupakan oleh murid-muridnya dan kita sekalian, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya, ada satu pesan daripada Tuhan yang kira-kira mengatakan walaupun toh dia tidak akan bersama-sama dengan murid-muridnya lagi, dengan kita semua, tetapi Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus-Nya untuk kita sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, secara khusus di dalam ayat 26 yang sudah saya baca tadi, ada dua hal besar yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Ngapain nanti Roh Kudus diutus di tengah-tengah kita? Apa yang akan dia kerjakan dia di tengah-tengah kita? Yang secara khusus di tengah-tengah gerejanya, secara khusus lagi di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Dua hal itu saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, mengingatkan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan. Jadi yang pertama adalah mengajarkan segala sesuatu, dan yang kedua adalah mengingatkan semua yang sudah pernah dan akan diajarkan nanti. Kita lahir, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur karena ada orang-orang, ada pihak-pihak tertentu yang mengajarkan kepada kita untuk kita hidup. Bayangkan, andai kata kita lahir di tengah-tengah dunia dan kita tidak berada di tengah-tengah orang yang siap mengajarkan kepada kita. Mungkin sampai hari ini kita tidak bisa mandi seperti kita mandi pada umumnya. Kenapa kita mandi pakai air, pakai sabun? Karena kita sudah diajarkan mulai kita kecil dulu oleh orang tua kita.
Mungkin pada waktu kita harus buang air kecil atau air besar, saudara-saudara sekalian, ya, kita nggak seperti saat ini masuk ke toilet. Tetapi kita bersyukur orang tua kita sejak kecil mengajarkan kepada kita, sehingga kita tidak ngompol lagi sampai pada hari ini. Betul, saudara-saudara sekalian? Kita bersyukur sejak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita bagaimana cara kita makan. Di mana kita harus menaruh sendok. Sendok sebelah kiri atau sebelah kanan, garpu sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita diajarkan mulai kecil. Sehingga sampai hari ini kita tidak merasa malu kalau harus makan bersama-sama di restoran terbesar sekalipun, karena kita tahu bagaimana memakai sendok dan bagaimana memakai garpu. Bagaimana pada waktu kita mungkin harus membersihkan hidung kita, karena sejak kecil kita sudah diajarkan, saudara-saudara, ada air yang mengalir dari hidung kita, ambil tisu, ya, dibersihkan. Coba kalau orang tua kita nggak mengajarkan, air yang keluar dari hidung kita bisa masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya masuklah ke mulut kita. Betul, saudara-saudara? Itu karena ada orang tua kita yang mengajar kepada kita sekalian. Setelah kita bertambah besar, kita mesti sekolah. Dan puji Tuhan di sekolah ada yang mengajar. Sampai kita bisa berhitung 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Karena ada orang yang mengajar kepada kita sekalian. Setelah kita sekolah selesai, kita masuk bekerja. Bisa kita bekerja dengan sendirian, tanpa kita mau mendengar pihak lain mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk bekerja di bidang kita masing-masing. Ada pihak lain yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menghitung uang dengan baik, bagaimana kita membukukan keuangan dengan baik, karena kita pernah belajar yang namanya akuntansi. Bagaimana kita bisa menyetir mobil, saudara-saudara sekalian. Kan ada orang yang pertama kali mengajarkan kita untuk bagaimana setir mobil. Jadi hidup kita mulai kita lahir sampai hari ini, tiap-tiap hari kita menerima yang namanya pengajaran. Diajar. Dan pada waktu kita mau melakukan apa yang kita terima, jadilah kita orang-orang yang smart. Jadilah kita orang-orang yang cerdas. Jadilah kita orang-orang yang berhasil. Jadilah kita orang-orang yang lebih baik daripada orang lain. Namun, saudara-saudara sekalian, saudara sadar bahwa apa yang diajarkan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini, baik itu orang tua kita, baik itu rekan kita, baik itu bos kita, baik itu dosen kita, baik itu pendeta kita, semua serba terbatas. Semua ada batasnya, saudara-saudara sekalian. Tuhan tahu itu, bahwa hidup manusia bukan hidup sepanjang ada di dunia saja. Hidup manusia satu kali waktu kan selesai dan harus pergi ke tempat lain. Itu juga merupakan sesuatu yang perlu kita terima sebagai sebuah pengajaran. Manusia tidak bisa untuk mengajarkan itu secara sempurna. Puji Tuhan, murid yang mengharapkan tentunya Yesus bukan cuma menyembuhkan orang sakit, Yesus bukan cuma bisa memberikan makan, tapi Yesus yang bisa memerintah mereka sebagai seorang raja di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Yesus meninggalkan mereka, terangkat ke surga. Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya menjadi piatu.
Yesus tidak meninggalkan saya dan saudara-saudara sekalian sebagai piatu, saudara-saudara. Yesus berkata, aku akan mengutus Roh Kudus. Untuk apa, saudara-saudara sekalian? Yang pertama, mengajarkan segala sesuatu. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya? Mengajarkan segala sesuatu. Nah, kalau segala sesuatu itu meliputi dunia akhirat, saudara-saudara sekalian, ya. Meliputi semua seluk-beluk hidup manusia, baik itu hidup sepanjang di dunia ataupun hidup yang akan datang. Itu namanya segala sesuatu. Dosen kita mampu mengajarkan kita sesuatu. Orang tua kita sanggup mengajarkan kita sesuatu, dan besok sesuatu lagi, lusa sesuatu lagi, tetapi tidak bisa mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Bulan Agustus tahun 1968. Berapa tahun yang lalu sudah? Cukup lama ya? 1968. Dua orang teman saya yang semua sudah almarhum datang kepada saya di rumah saya. Mereka berdua adalah dua orang sahabat dalam satu kelas. Satu orang laki-laki yang biasa saya cemooh di kelas dengan sebutan Pak Pendeta, dan seorang wanita, cucu seorang pendeta, datang kepada saya dan menyampaikan firman Tuhan. Apa yang disampaikan, saudara? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia cerita kepada saya pada waktu itu, saudara-saudara. Dia cerita kepada saya bagaimana Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya menuju ke surga. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Dia sampaikan itu kepada saya dengan bahasa anak-anak, saudara-saudara sekalian. SMA kelas 3 pada waktu itu. Setelah dia menyampaikan firman Tuhan, mereka berkata kepada saya, Joko, yuk ke gereja, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa terjadi, saudara-saudara sekalian, tanpa bisa saya tahan. Padahal saya adalah orang yang dididik untuk tidak percaya kepada Yesus, bahkan tidak suka dengan Kristen atau kekristenan, saudara-saudara sekalian. Apalagi dengar yang namanya Yesus. Telinga rasanya sakit mendengar nama itu. Tapi pada waktu mereka berdua berkata seperti itu, mulut saya bisa memberikan jawaban keluar dari hati saya. Oke, minggu depan saya siap ke gereja. Dengan syarat. Syaratnya apa, Job? Jawaban saya yang pertama, saya dijemput. Yang kedua, saya dibaptis. Padahal saya lihat orang dibaptis saja belum pernah. Namun dari pelajaran agama Kristen di sekolah, saya tahu bahwa orang menjadi orang Kristen atau percaya Kristus itu perlu dibaptis. Kalau di dalam kepercayaan lama sama saja disunat. Dia katakan seperti itu. Minggu depan saya dijemput. Saya diajak masuk ke dalam salah satu gereja, namanya Gereja Isa Al-Masih Jemaat Halmahera Malang. Dan yang luar biasa terjadi, saudara-saudara sekalian, pas pada waktu itu ada baptisan air. Nama saya dipanggil yang terakhir. Pada waktu nama saya dipanggil yang terakhir, semua orang melihat saya.
Ini ada orang baru kok langsung dibaptis, nggak ikut kateksasi dan lain sebagainya. Rupa-rupanya si cucuk pendeta ini sudah omong-omong dengan kongnya. Kong, ini kalau teman saya nanti minta baptis, baptis saja. Kan sudah ikut pelajaran kateksasi di sekolah 3 tahun. Ya. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya bisa mengambil sebuah keputusan seperti itu di dalam hidup saya? Karena ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Di mana pada waktu 2 teman saya menyampaikan firman Tuhan dengan istilah mengabarkan Injil, Roh Kudus mengajarkan kepada saya. Bukan di otak saya, tapi di hati saya. Bukan hanya di telinga saya, tapi di lubuk hati saya yang paling dalam. Dan dari hati yang paling dalam itulah muncul kata-kata, muncul pernyataan, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Bukankah setiap orang yang mau percaya kepada Yesus itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mampu menjadikan seorang manusia untuk terima Yesus, menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus sudah mengajarkan segala sesuatu yang waktu itu tahun 68 mengajarkan kepada saya tentang jalan menuju surga, tentang kebenaran, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, tentang Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Dan kita bersyukur saudara-saudara sekalian, apabila sampai hari ini kita masih terus mendapatkan pengajaran. Bukan hanya pengajaran dari dunia ini, lingkungan kita, bukan. Tapi kita yakini Roh Kudus tetap mengajarkan kepada kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, apakah Roh Kudus mengajarkan sesuatu kepada saudara? Di tengah-tengah pandemi COVID-19, apakah Roh Kudus mengajarkan kepada saudara sesuatu? Apakah dalam ibadah seperti pagi hari ini yang hadir 12 orang, biasanya 200 orang, Roh Kudus mengajarkan sesuatu kepada kita? Kalau kita mau melihat, mengintrospeksi di dalam setiap diri kita, pasti ada pengajaran Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, jadi yang pertama mengajarkan segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Yang kedua, mengingatkan semua yang dikatakan, mengingatkan semua yang sudah diajarkan, sama aja itu, saudara-saudara. Saya sebagai orang tua dulu mengajarkan kepada anak saya Samuel atau Mas Yoyo, ya, sekolah jam 7, jam 6 harus sudah bangun paling siang. Saya sampaikan saudara-saudara, jam 6 harus sudah bangun, harus sudah mandi, harus sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Tapi apakah saya hanya ngomong tiap-tiap hari seperti itu, saudara? Saya perlu mengingatkan. Ayo, udah jam 6 bangun. Besok, ayo, udah jam 6 nggak mau bangun. Apa yang harus saya lakukan, saudara? Biarkan aja? Ya, ambil gayung, saudara-saudara sekalian. Iya, ambil gayung, saudara-saudara. Hari itu kakinya aja yang saya siram. Bangun nggak? Bangun. Itu kan salah satu daripada cara apa? Mengingatkan. Jam 6 sudah harus bangun. Coba saya nggak pernah mengingatkan. Karepmu jam 6 wis tangi, ya karepmu. Durung tangi, karepmu. Bisa sampai seperti hari ini? Tidak bisa. Bagaimana saya pada waktu itu sebagai orang tua mengajarkan dia makan? Makan mesti pakai tangan kanan, tangan kiri untuk yang lain. Ini pada waktu saya melihat anak saya makan dengan tangan kiri, diam saja saya.
Enggak. Pakai tangan kanan. Ya. Pakai tangan kanan. Sekarang kalau sudah diingatkan masih tetap seperti itu, saudara-saudara sekalian. Apa yang terjadi? Anak saya kidal. Betul? Jadi di samping mengajarkan segala sesuatu, dia juga mengingatkan semua yang kukatakan. Roh Kudus juga mengerjakan itu dalam hidup kita. Bukan cuma orang tua kita, bukan cuma dosen kita, bukan cuma atasan kita yang mengingatkan soal kinerja kita, soal hidup kita, soal cara kita, bahkan mungkin soal rumah tangga kita. Banyak orang mungkin yang sudah mengingatkan kita. Tapi hari ini Roh Kudus juga akan mengingatkan kita semua, manakala kita menyimpang dari caranya. Kita sudah mengerti dan sudah mendengar tapi nggak melakukannya. Pada waktu kita tidak ada di track yang mesti kita lalui, Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, terasa atau tidak Roh Kudus mengingatkan, itu tergantung kita. Tergantung apa? Kepekaan kita. Betul, saudara? Ya. Kita lihat orang tua kita aja diam aja kalau ketemu. Oh, kita peka. Ada apa tuh orang tua saya? Ada apa yang terjadi dalam hidup saya? Ada kepekaan di situ. Demikian juga hidup ini di hadapan Tuhan. Perlu ada kepekaan. Peka atau tidak? Firman Tuhan yang sudah kita baca mulai ayat-ayat sebelumnya. Barang siapa yang mengasihi aku, dia melakukan firman-Ku. Lakukan firman Tuhan. Orang yang semakin peka terhadap suara Roh. Tapi maaf, orang yang tidak pernah mendengar firman, orang yang tidak pernah melakukan firman, kita mau diingatkan berapa ratus kali di dalam satu kurun waktu tertentu, kita sama sekali gak ada kepekaan. Kita tetap berkesalahan, kita tetap berjalan di dalam tersesat. Nah, kita bersyukur kita diberi kepekaan mendengar akan suara. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebuah kesaksian ingin saya sampaikan. Satu ingat seorang dokter datang kepada saya, sebuah namanya saya tahu persis, tetapi kira-kira urologi begitu. Jadi itu pemeriksaan yang diambil adalah dua bola mata ini masuk ke monitor. Oleh tanda kutip dokter dilihat di layar monitor. Kemudian dari layar monitor itu dua mata saya didiagnosa. Saya ini punya banyak penyakit apa? Pada waktu itu saudara-saudara, dokter ini berkata, waduh bapak ini ginjalnya parah, gula darahnya terlalu tinggi, jantungnya juga mulai kena. Yang berat-berat saudara-saudara sekalian, yang jantung, ginjal, apalagi gula darah, sebentar lagi mati. Takut saudara-saudara sekalian. Diagnosa secara tertulis diberikan kepada, dan dia pesan seperti ini. Pulang saya saudara, pulang ke tempat ini, rumahnya. Sebelum sampai rumah saya mampir apotek. Saya kenal dengan apotekernya. Saya bilang, tolong saya dikasih obat untuk gula darah, diabetes. Puji Tuhan, saya diberi dan saya beli itu dengan harga yang murah sekali. Pada waktu itu kecil-kecil sekali. Dia berkata begini, Pak Pendeta,
1 hari 1 kali cukup. Begitu pulang saudara-saudara, saya bicara sama istri saya. Saya bilang, Bu, saya gini, saya harus minum obat diabetes. Ini tadi apotek berkata 1 hari 1 kali, tapi biar cepat turun saya mau minum 3 kali 1 hari. Betul saudara, minum, pagi minum, siang minum, malam minum. Dalam itu sudah hari yang ketiga, saya masih ingat saya khotbah di sini, mimbar di sini, hari Minggu. Saya hampir jatuh dari situ. Jemaat gak ada yang tahu karena saya pegangan mimbar, dan mimbarnya nggak mimbar kecil kayak begini, mimbarnya kokoh kuat saudara-saudara sekalian. Ya. Untung jemaat gak ada yang tahu. Hampir jatuh karena apa? Lemas sekali tubuh saya. Lemas sekali tubuh saya. Oke, saya tetap menjalankan perintah saya. Apa? Minum obat 3 kali satu hari. Besok hari Senin, saya tetap minum 3 kali 1 hari. Dan saya harus tengok salah satu jemaat di rumah sakit Trogorjo dengan seorang pengerja namanya Mas Dedi Irianto. Saya berangkat ke sana saudara-saudara sekalian. Saya merasa badan saya lemas sekali. Kemudian saya periksa mendaftarkan pemeriksaan, mau cek lab di rumah sakit Trogorjo. Sudah daftar. Dan begitu saya selesai besok saudara-saudara, nggak mampir lagi ke poliklinik ini, langsung pulang. Ngapain? Takut disuntik. Takut suntik. Sesuatu yang terjadi luar biasa. Mas Dedi Irianto ini nggak pulang sama-sama saya karena dia ada keperluan. Saya pulang sendiri, setir sendiri, naik mobil sendiri. Di Simpang 5 saudara. Dalam keadaan saya sendiri setir, sendiri di dalam mobil berjalan. Ada suara. Suaranya apa? Goleo es campur. Itu suara. Loh, Dedi sudah gak ada. Masa orang luar ngomong saya dengar. Ini rungon-rungon saja. Terus saudara putar Simpang 5 itu. Yang kedua, suara yang sama, goleo es campur. Sempat saya berpikir saudara-saudara sekalian, apa nih Roh Kudus yang lagi ngomong ke saya? Kalau Roh Kudus yang ngomong, ngapain Roh Kudus ngurusin es campur? Terus jalan Pahlawan gitu ya, jalan Pahlawan. Bersuara lagi yang ketiga, goleo es campur. Baru yang ketiga kalinya ini, saya kembali ke Simpang 5 dan saya ingat ada gedung Matahari di sana. Kalau nggak salah di lantai 4 atau lantai 3 dulu itu adalah food court. Saya pernah beli es campur di sana. Belilah es campur di sana. Saudara tahu pada waktu saya parkir mobil, saya berjalan ke sana, dompet saya taruh di situ. Bukan seluruh dompetnya, kartu-kartu yang penting saya taruh di sana. Dengan tujuan apa? Ini sebentar lagi saya mesti jatuh. Kalau saya jatuh biar cepat orang menemukan identitas saya. Itu pikiran saya. Naik eskalator. Naiknya nggak gagah saudara-saudara sekalian. Saya pegangan samping eskalator itu. Saya peluk saudara-saudara sekalian. Saya peluk. Sampailah ke tempat es campur. Setengah lupa, setengah ingat. Saya bilang beli es campur. Datanglah es campur, saya minum saudara-saudara. Kira-kira 2 menit setelah saya minum es campur, saya bergas kembali seperti Gatot Kaca. Setelah 2 menit bergas sekali seperti Gatot Kaca. Saya bahkan jalan-jalan kemudian di mall itu saudara-saudara. Di mall. Pada waktu saya jalan-jalan, saya diingatkan ada yang nggak beres.
Saya pulang langsung ke dokter, namanya Dokter Bambang, langganan keluarga. Sana, saya ngobrol sama Dokter Bambang, gini. Wah, ini Pak Pendeta drop ini gulanya. Baru dari situ saya cek lab, saudara-saudara. Gula saya normal. Sampai hari ini saya nggak punya namanya diabetes, saudara-saudara sekalian. Dan sempat pada waktu itu saya telepon dokter yang memeriksa saya tadi, yang ngasih diagnosa, Anda sudah hampir saja mencelakakan orang lain. Akhirnya mereka datang semua satu rombongan ke sini, minta maaf. Kesaksian ini saudara-saudara sekalian, saya ingin kasih tahu kepada saudara-saudara, Roh Kudus mengingatkan. Coba kalau Roh Kudus gak mengingatkan, dan coba saya tidak mau dengar-dengaran Roh Kudus mengingatkan, walaupun itu cuma es campur, saudara-saudara sekalian. Ya tentu saya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun 10 tahun yang lalu, saudara-saudara sekalian. Karena Roh Kudus masih mau memakai saya, masih memberikan umur panjang kepada saya, dia mengingatkan kepada saya. Nah, tergantung yang diingatkan, betul nggak? Mau nurut atau tidak. Roh Kudus itu tidak kemudian megang seseorang kemudian diangkat begitu, gelem ora gelem kamu mesti lakukan, enggak, saudara. Kita tetap diberikan kehendak bebas untuk melakukan apa saja. Dan ingin saya katakan, tugas kedua Roh Kudus dalam hidup kita mengingatkan semua yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Peka kita terhadap suara Roh Kudus. Karena itu semuanya saudara-saudara sekalian akan berakhir kepada apa? Kepada tujuan kita yang terakhir. Kepada tujuan kita yang terakhir. Kita punya anak, pengennya sukses. Supaya sukses, tergantung anaknya. Mau enggak? Nah, kalau nggak mau nurut, nggak mau dengar, diingatkan nggak mau nurut, ya nggak bakal sukses, saudara-saudara sekalian. Kesimpulan khotbah saya pada pagi hari ini, kalau kita mau memegang dalam hidup ini hanya 2 perkara ini saja, kita ini bakal jadi orang sukses. Yaitu apa? Mau diajar dan mau diingatkan. Mau diajar lewat mana saja, mau diingatkan oleh siapa saja, terutama oleh Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, kita bakal jadi orang sukses. Dan kesuksesan yang Tuhan janjikan kepada kita bukan sukses duniawi saja, tapi juga sukses yang sempurna. Hidup sepanjang ada di muka bumi ini, tapi juga hidup yang akan datang, yaitu surga. Pada akhirnya sebuah pertanyaan, maukah kita kembali ke surga kelak? Nah, kalau kita mau kembali ke surga kelak, tetap dengarkan ajaran itu, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju ke surga. Di luar itu tidak ada. Tapi kita juga diingatkan terus, bagaimana imanmu kepada Tuhan, bagaimana engkau melakukan akan kehendak Tuhan, bagaimana engkau melakukan firman Allah. Sebab barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan firman-Ku. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, itulah firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba berdoa biarlah siapapun yang mendengar, agar kebenaran firman Allah ini menjadi berkat bagi kami. Yang sudah percaya kepada Yesus akan terus berjalan menuju kepada arah yang Tuhan sudah ajarkan, dan mau semakin peka terhadap teguran, peringatan yang daripada Tuhan lewat Roh Kudus.
Namun bagi siapapun juga yang mungkin belum percaya kepadamu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau mengasihi mereka, Engkau bawa mereka, Engkau tunjukkan mereka, Engkau ajar kepada mereka bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah melayani Tuhan baik lewat musik, yang menyampaikan firman, yang berdoa, semua kami Tuhan memberkati. Dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, yang terus akan memenuhkan hidup kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.